Shalom Jemaat Tuhan kategori Al Ministry, puji nama Tuhan. Saat ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita boleh ada sampai saat ini. Untuk membalas setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, biar kiranya mari kita mau memuji menyembah nama Tuhan. Tapi sebelum itu kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, yang tak putus-putusnya Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di surga, kalau pada saat ini Tuhan, kami mau memuji menyembah Tuhan. Biar kiranya Engkau yang hadir bersama-sama dengan kami, agar supaya ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan kami puji dan muliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami hanya alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku kami percaya janji-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan sehingga pada hari ini kita dapat kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini saya beri judul Gembala yang Baik. Mari Bapak Ibu kita akan buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 11 sampai yang ke-15. Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di ayat yang 11, pembacaan kita Yohanes 10 ayat 11 dikatakan demikian. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saya yakin dan percaya bahwa ayat ini sangat dikenal dan terkenal, namun banyak orang Kristen hanya memahami sekedar tentang pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya. Padahal seharusnya juga dipahami bagaimana respon kita terhadap kebaikan Tuhan. Sehingga dengan demikian itu akan mengubah sikap kita, perilaku kita terhadap kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan
kita sehari-hari. Nah, kalau kita perhatikan di ayat yang 11, akulah gembala yang baik, Tuhan Yesus bukan hanya memperkenalkan dirinya sebagai gembala, tetapi dia memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik. Gembala yang baik pastinya selalu tahu apa yang terbaik bagi domba-dombanya. Sampai hari ini saya belum pernah mendengar atau menjumpai ada seekor domba yang berpikir, besok akan pergi ke padang rumput mana lagi ya? Atau besok akan makan apa? Pastinya tidak ada seekor domba yang ada di dunia ini akan berpikir demikian. Mengapa? Sebab semua kebutuhan hidup dari domba-domba itu menjadi tanggung jawab seorang gembala. Demikian juga antara Tuhan dengan kita. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir dengan keadaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena Tuhan yang kita kenal, Dia adalah gembala yang baik. Gembala yang selalu menyediakan segala apa yang menjadi keperluan kita. Dan Dia adalah gembala yang tahu apa yang terbaik bagi kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, gembala yang baik bukan berbicara tentang dirinya sendiri atau fokus terhadap dirinya sendiri. Namun sebagai gembala yang baik pastinya hanya berfokus kepada kepentingan atau kebutuhan dari domba-dombanya. Itulah yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bukan seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang mengaku sebagai gembala, namun kita tahu bahwa mereka hanya berbicara tentang kepentingan dan keuntungan pribadi. Ada 3 ciri gembala yang baik itu. Yang pertama, gembala yang baik adalah memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sebagai gembala yang baik, tidak bisa dilepaskan dengan kata memberi. Itu berarti gembala yang baik selalu berbuat sesuatu yang bisa memberikan keuntungan bagi domba-dombanya. Berbicara seorang gembala yang baik, itu bukan berbicara tentang dirinya sendiri atau keuntungan pribadi. Tetapi sebagai seorang gembala yang baik, itu memberi, bukan ingin mendapatkan atau mengambil keuntungan dari domba-dombanya. Nah, sebagai orang Kristen, seharusnya kita meneladani Yesus Kristus sebagai gembala yang baik. Yaitu apa? Bahwa memberi menjadi prioritas untuk keuntungan orang lain. Seringkali kita berpikir bahwa kita lebih menuntut apa yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Sebagai orang yang bertumbuh dalam Kristus, sebagai orang yang meneladani Kristus, sebagai gembala yang baik, harusnya memberi akan menjadi kesukaan dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat senang ada beberapa orang yang dulunya hanya sebagai jemaat, yang sekedar menuntut untuk selalu dia layani, tetapi sekarang saya telah melihatnya dan mereka berubah sebagai pribadi yang melayani. Ada yang mereka kemudian menjadi guru sekolah minggu. Ada yang kemudian mereka menjadi penerima tamu. Ada di antara mereka kemudian menjadi kolektan. Itu berarti di dalam dirinya telah tertanam nilai kedewasaan rohani yang tidak hanya berfokus pada dirinya sendiri. Kayu salib menjadi bukti dan puncak kebaikan yang Tuhan lakukan kepada domba-dombanya, yaitu kita. Menjadi pertanyaan, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita kerjakan sebagai orang yang telah menerima kebaikan daripada Tuhan itu? Kita tidak perlu memiliki uang yang banyak untuk menunjukkan kebaikan kita kepada orang lain. Tetapi apa yang saat ini kita punya yang bisa membuat orang lain menjadi lebih baik,
kerjakanlah itu. Jadikanlah kehadiran kita menjadi kebaikan bagi orang lain. Saya yakin dan percaya ada begitu banyak kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Untuk kita tidak hanya berfokus kepada kepentingan diri sendiri. Keuntungan diri sendiri. Sudah saatnya kita sebagai orang-orang yang ada di dalam Kristus, yang dewasa di dalam Kristus, memfokuskan dirinya terhadap kepentingan orang-orang yang ada di sekitar kita. Setiap momen kesempatan yang Tuhan berikan di dalam diri kita untuk kita melakukan tindakan yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan, lakukan dengan segenap hati. Sehingga dengan demikian Tuhan itu dipermuliakan. Ciri yang kedua, gembala yang baik adalah gembala yang punya rasa memiliki. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, gembala yang baik dengan gembala upahan sama-sama mereka adalah gembala, yaitu seorang penjaga domba. Dan akan terlihat mana gembala yang baik dan mana gembala upahan, yaitu pada saat mereka ada bahaya. Ketika mereka ada bahaya, yaitu datangnya serigala, maka akan terlihat mana gembala yang baik dengan mana gembala upahan. Bahaya itu menjadi ujian untuk menunjukkan pemilik dengan upahan. Ketika ada serigala, seorang gembala yang baik pasti akan menghadapinya. Bahkan apa? Menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Namun tidak demikian dengan gembala upahan. Ketika ada bahaya, yaitu serigala, maka mereka meninggalkan domba-dombanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita jangan bekerja asal-asalan. Meskipun apa yang kita terima itu di luar harapan kita. Jangan mempunyai semangat sebagai orang sewaan. Tetapi punyailah semangat layaknya seorang pemilik. Seolah-olah kita memiliki semua yang dipercayakan di tangan kita. Mungkin ada orang lain yang mengingatkan kita, "Loh, cara kerjamu kok seperti ini?" Kalau orang tidak memiliki atau tidak punya mental pemilik, maka dia akan menjawab, "Nah, itu kan sebanding dengan apa yang aku terima." Artinya, yang aku terima sedikit, jangan tuntut banyak. Orang demikian, orang tidak memiliki mental pemilik. Kenapa? Apa yang dilakukannya selalu dihitung dengan apa yang diterimanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu kuliah, saya seringkali dipinjami motor oleh teman-teman saya. Bahkan disuruh mereka pakai untuk dibawa pulang. Tetapi setiap kali motor itu kembali, pasti dalam keadaan bersih. Kenapa? Karena saya merawat motor itu dengan baik. Seolah-olah saya pemilik motor itu. Untuk apa saya itu melakukan demikian? Hanya untuk satu tujuan. Memberkati orang yang telah mempercayakan sesuatu kepada saya. Saya rindu bahwa saya menjaga kepercayaan yang dilakukan oleh teman saya kepada saya. Sehingga walaupun katakanlah motor ini bukan milik saya sendiri, tapi saya mulai berpikir bahwa merawatnya seperti motor ini adalah milik saya. Itu berarti kita sedang memiliki yang namanya mental pemilik.
Agar apa? Ketika itu dimiliki oleh semua orang Kristen, maka saya yakin dan percaya ada begitu banyak orang-orang yang selama ini mempercayakan barangnya kepada kita. Itu benar-benar sangat diberkati. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, namun banyak juga saya menjumpai orang-orang yang mendapat fasilitas dari perusahaannya, misalkan sebuah sepeda motor dari tempat kerjanya, namun karena tidak punya mental pemilik, sehingga memperlakukan sepeda motor itu dengan sembarangan. Dicuci tidak, dibersihkan juga tidak. Bahkan ketika dibawa ke tukang servis untuk ditap ulinya, hampir-hampir uli itu tidak ada. Mengapa itu bisa terjadi? Karena orang yang demikian tidak memiliki yang namanya mental pemilik. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita berubah. Apa yang saat ini dipercayakan oleh Tuhan atau dipercayakan orang lain untuk ada di tengah tangan kita, marilah kita lakukan, kita rawat ya dengan sebaik-baiknya. Sehingga dengan demikian meskipun barang itu bukan milik kita sendiri, tetapi kita sedang memberkati orang yang menjadi pemilik sebenarnya. Kemudian yang ketiga, apa ciri gembala yang baik? Gembala yang baik adalah mengenal domba-dombanya, dan domba-dombanya itu mengenal gembala. Coba kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-14 dari pembacaan Yohanes 10 ayat yang ke-14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, gembala yang baik adalah gembala yang mengenal domba-dombanya. Dan domba-dombanya juga mengenal gembalanya. Pengertian mengenal sangat berbeda dengan tahu. Mengenal itu memiliki relasi yang dekat atau hubungan yang intim yang didasarkan dengan kasih. Mengenal membangun suatu hubungan atau relasi dengan kasih. Dan kita tahu bersama bahwa pengenalan Kristus kepada kita telah dibuktikannya dengan memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Bahkan saat kita masih berdosa. Mari kita baca di dalam pembacaan kita, yaitu di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Seperti tadi saya katakan bahwa pengenalan Kristus kepada kita telah dibuktikannya dengan apa? Dengan memberikan nyawanya kepada domba-dombanya, yaitu kita. Pada saat kita masih berdosa, Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Itulah kasih yang terbesar yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Itulah bukti pengenalan yang didasarkan oleh kasih yang kita terima sebagai orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Allah tidak menunggu kita baik dulu untuk menerima kasih itu. Allah tidak menunggu kita berubah dulu untuk menerima kasih setia yang begitu luar biasa. Tetapi Alkitab justru mengatakan pada saat kita masih berdosa, Allah telah mengasihi kita. Kasih demikian adalah kasih tanpa syarat yang ditunjukkan oleh Tuhan pada kita. Tuhan mengasihi kita bukan karena ada sesuatu yang bisa menarik agar Allah mengasihi kita. Allah mengasihi kita ditunjukkan dengan pemberian yang besar, yaitu apa? Kristus Yesus bagi kita. Sebelum kita mengasihi Allah, Allah lebih dulu mengasihi kita. Namun kita tahu bahwa
Gembala yang baik bukan hanya mengenal dombanya, tetapi domba itu harus mengenal gembalanya. Sebagai orang yang telah menerima kasih setia Tuhan, dan kita adalah domba-dombanya yang baik, seharusnya kita mengenal gembala kita, yaitu Yesus Kristus. Menjadi satu pertanyaan bagi kita, dengan kita rajin ke gereja, dengan kita rajin melayani di gereja, apakah itu bisa dikatakan bahwa kita telah mengenal Dia? Mengenal Dia itu didasarkan adanya relasi. Relasi yang didasarkan dengan kasih yang terus-menerus bertumbuh dalam hidup kita. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Kita dikenal Kristus, tetapi kita diminta untuk mengenal Kristus. Bukan sekedar menikmati apa yang dimiliki oleh Kristus, tetapi kita bisa menyatakan kasih kita kepada Kristus. Pengenalan kita kepada Tuhan bukan didasarkan dengan aktivitas yang kita lakukan di gereja. Mari kita baca di dalam 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal yang ke-2 ayat 3 mulai. Apa yang maksud kita itu mengenal gembala kita? 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 3 sampai yang ke-6. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa yang berkata aku mengenal Dia tetapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tanda orang yang mengenal Tuhan bukan dinyatakan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam gereja. Bukan oleh karena kita memiliki aksesoris yang katakanlah bentuknya menunjukkan kekristenan atau identitas kita sebagai orang Kristen. Tidak. Tetapi yang dikatakan bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya kita lakukan, perintah-perintahnya kita kerjakan. Firman Tuhan itu menjadi kehidupan di dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadi tanda bagi orang Kristen, bahwa orang Kristen demikian itu adalah orang yang mengenal Allah. Mereka melakukan apa yang menjadi keinginan firman Tuhan. Firman Tuhan dia turutin. Firman Tuhan dia jalanin. Perintah-perintahnya dia kerjakan. Bukan oleh karena keterpaksaan. Tetapi perintah-perintahnya itu kita kerjakan dengan dasar kasih. Kasih itulah yang menjadi dasar utama untuk kita mengerjakan perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, ketika siapapun mereka, ketika orang Kristen mengerjakan, menuruti apa yang menjadi perintah-perintahnya yang ada di dalam Alkitab, saya yakin orang yang demikian adalah orang yang disebut sebagai mengenal gembalanya. Marilah Bapak Ibu, biarlah renungan yang kita dengar pada hari ini mengajarkan kepada kita dan mengingatkan kepada kita untuk senantiasa kita adalah domba-domba yang dikenal, tetapi kita juga harus bisa menunjukkan bahwa kita pun domba-domba yang mengenal gembala kita yang agung. Yaitu dengan cara apa? Yaitu menuruti perintah-perintah Tuhan. Apapun yang diinginkan oleh Tuhan,
Apapun yang diperintahkan Tuhan dalam hidup kita, mari kita latih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekecil apapun kita akan coba. Kita akan latih, kita akan belajar terus-menerus menuruti segala perintah Tuhan di dalam diri kita, sehingga kita akan menjadi domba-domba yang baik, domba yang selalu mengenal kepada gembalanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, untuk mengakhiri pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur dan terima kasih oleh anugerah dan kasih setia Tuhan. Sehingga pada hari ini ya Tuhan, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan, untuk kami bisa menteladani gembala yang baik, untuk tidak hanya berfokus kepada diri sendiri, untuk kepentingan diri sendiri, tetapi biarlah kami belajar ya Tuhan, untuk bisa memberikan sesuatu, sehingga orang lain yang ada di dekat kami, mereka boleh mendapatkan berkat. Dan ajar diri kami ya Tuhan, untuk selalu kami memiliki mental pemilik, sehingga apapun yang saat ini dipercayakan oleh Tuhan, ataupun juga dipercayakan oleh orang lain di dalam diri kami, biarlah kami bisa melakukannya, merawatnya, seolah-olah kami adalah pemiliknya. Sehingga dengan demikian Tuhan, kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Ajar diri kami ya Tuhan, untuk kami sebagai domba-domba bisa mengenal gembala kami, yaitu Yesus Kristus. Bukan didasarkan pada aktivitas atau kegiatan kami di gereja, tetapi itu bisa ditunjukkan bagaimana kami ya Tuhan menuruti perintah-perintah Tuhan. Menjalankan kebenaran itu di dalam kehidupan kami. Melakukan firman-Mu di dalam diri kami ya Tuhan. Bukan dengan beban yang berat, tetapi dengan kasih bahwasanya Tuhan telah memberikan yang spesial, yang terbaik bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga firman-Mu itu berakar, bertumbuh dan berbuah bagi dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, supaya kami semakin hari semakin berubah dan berubah, sehingga keserupaan Kristus itu semakin nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, dan biarlah kami senantiasa ya Tuhan boleh menunjukkan bahwa diri kami adalah domba-domba yang baik, yang selalu mengenal akan gembala yang baik, yaitu Engkau sendiri, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami peralaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.